Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita belajar tentang perkalian pecahan. Sebelum mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Dalam perkalian pecahan itu berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau dalam pengurangan dan penjumlahan pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Sedangkan dalam perkalian pecahan kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan contohnya ya. Nah, contohnya yang pertama 2/5 dikali 3/6. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan beberapa cara, tapi kali ini akan diajarkan dua cara. Cara pertamanya yaitu cara panjang. Nah, perhatikan cara pertama. Kita kalikan pembilang dengan pembilang. 2 kali 3 yaitu 6 per 5 kali 6 yaitu 30. Nah, kalau anak-anak perhatikan, 6/30 ini bukanlah dalam bentuk paling sederhana. Nah, untuk itu kita harus menyederhanakannya sehingga dia tidak bisa lagi dibagi atau disederhanakan. Bagaimana caranya? Yaitu kita bagi pembilang dengan penyebut ini dengan angka yang sama. Ingat, dia harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, contohnya di sini kita sama-sama bagi dengan angka 6. Pembilang kita bagi 6 per penyebut juga kita bagi 6. Nah, sekarang perhatikan 6 bagi 6 1, 30 bagi 6 5. Jadi 2/5 kali 3/6 adalah 1/5. Nah, itu untuk cara pertama. Sekarang bagaimana cara kedua atau caranya yang lebih pendek? Perhatikan, 2/5 dikali 3/6. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, kalau tadi cara pertama itu langsung dikalikan dan terakhir baru disederhanakan. Kalau dalam cara kedua ini kita langsung sederhanakan dalam soalnya. Artinya apa? Kita lihat mana pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama. Contohnya, dia harus pembilang dengan penyebut ya. Di sini ada 3 di atas, di bawah ada 6. Jadi sama-sama kita bagi 3. Ingat, 3 dan 6 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama bagi 3. Yang pertama 3 ini. 3 bagi 3 adalah 1. Nah, hasilnya ini yang kita buat di sini. Kita coret 3 bagi 3, 1. Kemudian 6. 6 bagi 3 yaitu 2. Hasilnya itu yang kita buat di sini. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, sekarang perhatikan lagi. Mana yang bisa kita bagi lagi? Jadi bisa pokoknya kita bagi atas bawah lurus seperti ini, bisa juga dengan miring seperti ini. Pokoknya harus angkanya atas dengan yang bawah atau pembilang dengan penyebut. Nah, di atas ada angka 2, di bawah juga ada angka 2. Jadi sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Ini juga kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. Nah, kalau diperhatikan tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan. Jadi, angka yang tersisa kita kalikan. 1 kali 1 itu hasilnya 1 per 5 kali 1 itu hasilnya 5. Bagaimana anak-anak? Sama hasilnya kan? Kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 5/9 dikali 6/8.
Nah, untuk contoh yang kedua ini kita gunakan cara kedua yang lebih mudah atau lebih pendek caranya. Nah, anak-anak perhatikan, kita lihat angka di atas dan di bawah yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Perhatikan ini, 6 dan 8 bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 6 dan 8 sama-sama kita bagi 2. Itu 6 bagi 2 itu 3. Berarti kita coret nih, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian 8 bagi 2 hasilnya 4. Di 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, tidak ada lagi, ada, ini, 3. 3 dengan 9. 3 dengan 9 bisa kita bagi dengan angka 3, jadi bisa sama-sama dibagi 3. Perhatikan, 3 bagi 3 itu 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi 3 dan 9 bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Nah, sekarang angka yang tersisa kita kalikan. 5 kali 1 hasilnya adalah 5 per 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Jadi 5 per 9 kali 6 per 8 adalah 5 per 12. Bagaimana anak-anak? Masih belum mengerti? Sekarang kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga ya. Tiga 2 per 6 dikali 4 per 12. Nah, perhatikan di sini ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Kalau seperti ini kita tidak bisa langsung mengalihkan. Pecahan campuran harus kita ubah dulu ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Perhatikan. 6 ini kita kalikan dengan 3. Jadi ini dikalikan, hasilnya 18. Kemudian hasilnya tadi 18 kita tambahkan dengan 2. 6 kali 3 18 tambah 2 20. Berarti hasilnya adalah 20 per penyebutnya tetap 6. Kemudian kali 4 per 12. Nah, kalau sudah kita ubah ke pecahan biasa, itu baru bisa kita kalikan. Nah, sekarang perhatikan anak-anak, mana angka yang bisa kita sederhanakan. Artinya kita bagi pembilang dengan penyebut atau angka atas dengan angka di bawah dengan angka yang sama. Perhatikan, 4 dan 12 bisa sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 itu 1. 12 bagi 4 hasilnya 3. Jadi yang kita tulis itu adalah hasilnya, bukan angka pembaginya. Jadi 4 bagi 4 hasilnya 1, 12 bagi 4 hasilnya 3. Kemudian perhatikan anak-anak, ada lagi angka yang bisa kita sederhanakan atau tidak? Perhatikan, ini 20 dengan 6. Bisa sama-sama kita bagi 2. 20 bagi 2 itu hasilnya 10 dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kalau anak-anak perhatikan tidak ada lagi angka yang bisa kita sederhanakan. Langsung saja hasilnya kita kalikan. 10 kali 1 hasilnya adalah 10 per 3 kali 3 itu 9. Nah, kalau anak-anak perhatikan, di sini hasilnya adalah 10 per 9. Kalau anak-anak perhatikan, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Atau angka di atas lebih besar dari angka di bawah. Nah, kalau pembilang lebih besar dari penyebut, itu harus kita sederhanakan dengan cara kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya?
kita bagi. 10 dibagi 9. 10 dibagi 9 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kali 9, 9. Kemudian kita kurangkan. 10 kurang 9 yaitu 1. Nah, sisanya ini kita jadikan pembilang per 9 penyebutnya. Berarti hasilnya 1, 1 per 9. Nah, bagaimana anak-anak? Masih belum mengerti? Soal terakhir. Perhatikan. 2/3/4 dikali 2/4/10. Nah, kalau anak-anak perhatikan di sini ada dua pecahan campuran. Kita harus mengubahnya dulu ke pecahan biasa. Caranya seperti tadi. 2 kita kalikan dengan 4, kemudian kita tambahkan dengan 3. 2 kali 4 8, tambah 3 itu 11 per 4, pecahnya tetap. Dikali 10 kali 2, 20, tambah 4, 24 per 10. Nah, sekarang perhatikan mana angka yang bisa kita bagi dengan angka yang sama antara pembilang dengan penyebut. Nah, 24 ini bisa kita bagi dengan 10, yaitu sama-sama bagi 2. Atau 24 bisa juga kita bagi dengan 4, sama-sama bagi 4. Nah, kita ambil ini 4 bagi 4 1, 24 bagi 4 6. Sekarang perhatikan, 6 dan 10 bisa sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3, 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tidak ada lagi angka yang bisa kita sederhanakan. Jadi langsung kita kalikan. 11 dikali dengan 3 itu hasilnya 33. Per 1 dikali dengan 5 hasilnya adalah 5. Nah, karena yang di atas lebih besar dari angka yang di bawah atau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Kita bagi. 33 dibagi 5. 33 bagi 5 artinya 5 kali berapa hasilnya 33 atau di bawah 33, yaitu 5 kali 6. 6 kali 5, 30. Kita kurangkan 3. Nah, 3 ini kita jadikan pembilang per 5. Jadi hasilnya adalah 6, 3 per 5. Nah, kalau kita lihat ini tidak bisa lagi kita sederhanakan, berarti hasilnya adalah 6, 3 per 5. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Semoga cara ini bisa diterapkan atau dicobakan di sekolahnya dalam menyelesaikan soal-soal perkalian pecahan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.